Tama tidak pernah menjadi orang yang melindungi kekurangannya. Rentetan aksi centil ayah mertuanya kali ini sungguh berdampak buruk bagi karakternya. Dan dia tidak menyesal. Tentu saja, Tama tidak bisa membantunya secara diam-diam lagi. Oleh karena itu, dia menyerahkan masalah ini kepada ayah mertuanya, yang telah memutuskan untuk membiarkannya pergi. Namun, Peter berbicara dengan ramah kepada Chandra Haris saat ini dan berkata, "Tuan Renza, sebenarnya, sampai batas tertentu dapat dimengerti bahwa Tuan Haris melakukan ini. Saat dia memecahkan vas itu, sebenarnya itu karena rencanaku. Aku membiarkan dia melakukannya. Aku mengalahkannya untuk membuat aktingnya lebih realistis. Wajar jika dia menyimpan dendam." Tama mengangguk dan menghela nafas. Tidak apa-apa menyimpan dendam, dan tidak apa-apa untuk membalas dendam. Hanya saja cara ini agak kurang sedap dipandang. Tapi meski begitu, menurutku itu bukan masalah besar jika dia ingin menyelamatkan mukanya darimu. Tapi masalahnya adalah dia tidak mengerti apa artinya menyerah ketika segalanya menjadi baik. Sebelum Alvin membeberkan masalah ini, dia tidak terlalu penting. Meskipun dia menjual barang bagus kepadaku, barang itu sendiri dijual kepadanya oleh orang lain. Dan dia juga mengambil keuntungan bersih sebesar 200 juta dari kamu. Hal buruknya adalah jumlah orang tidak mencukupi. Dia tahu bahwa Buddha perunggu itu dijual dengan harga tinggi. Dan dia ingin mendapatkan kembali Buddha perunggu itu. Kalau langkahnya tidak berlebihan, aku tidak akan membiarkan Alvin membeberkan masalah ini. Setelah itu, Tama menghela nafas. Dalam analisis terakhir, dia masih belum mampu, masih terlalu sulit baginya untuk menyerah dan menerima kekalahan. Peter berkata sambil tersenyum, kebanyakan orang tidak dapat menerima hilangnya 20 miliar dalam satu pikiran. Tuan Haris ingin melakukannya. Dapat dimengerti sampai batas tertentu bahwa barang-barang tersebut perlu dikembalikan. Setelah mengatakan itu, Peter menambahkan, adapun dampak selanjutnya, selama aku tidak mengatakan apa-apa tentang masalah ini dan tidak melapor ke polisi, tidak ada cara bagi dunia luar untuk mengkarakterisasinya. Selama ada yang membantunya, dia masih punya tempat. Tapi hubungan antar rekan kerja mungkin akan menjadi lebih tegang di masa depan. Tama tersenyum dan berkata, biarkan dia pergi, aku belum siap ikut campur dalam masalah ini. Dengan baik, Peter mengangguk dan berkata, bagi Tuan Haris, gaya dan logikanya dalam melakukan sesuatu masih kurang dalam kedewasaan dan ketelitian. Mungkin dia belum pernah memulai bisnis seumur hidupnya dan tidak mengalami badai apapun. Kemampuan komprehensifnya masih dibandingkan dengan sebagian besar rekan-rekannya. Terlalu banyak kekurangannya. Tama sangat setuju dengan penilaian Peter terhadap Chandra Haris. Meskipun ayah mertuanya menjalani kehidupan yang tidak berguna, dia tidak pernah mengalami masalah apapun. Dia tinggal di keluarga Haris setelah lulus kuliah. Setelah lelaki tua itu pergi, kehidupan menukik tajam. Intinya adalah dia sudah terbiasa ditekan oleh istrinya, wanita tua, dan kakak laki-laki tertuanya di rumah selama bertahun-tahun. Dan terpuruknya kehidupan materialnya tidak terlalu berdampak pada dirinya. Bagaimanapun, dia terbaring di sarang emas dan perak. Dan anjing di sarang lumpur juga terbaring rata. Tapi dia ingin menjadi presdir masyarakat kaligrafi dan lukisan. Bukan karena ambisi atau bakat yang tinggi. Satu-satunya tujuannya adalah untuk mengumpulkan hak untuk menyombongkan diri sehingga dia bisa memiliki wajah ketika pergi keluar di masa depan, itu saja. Oleh karena itu, dilihat dari kemampuan sosial ayah mertua yang komprehensif saat ini, ini mungkin tidak sebaik seorang pemuda dengan pengalaman pekerjaan sosial selama 3-5 tahun. Dan dia tidak memiliki ambisi apapun selama bertahun-tahun.
Dia selalu berbohong dimanapun dia jatuh. Satu-satunya saat dia termotivasi dalam hidupnya adalah baru-baru ini untuk menjadi presidir Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Dia telah bekerja keras setiap hari, namun menjadi presidir bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan. Sepertinya dia akan menjadi pecundang. Jika dia bisa menjadi presidir Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi, semua orang di asosiasi mungkin akan mengundurkan diri kecuali dia. Tapi Tama terlalu malas untuk mengurusnya sekarang. Niat awalnya memperhatikan masalah ini adalah dia khawatir ayah mertuanya dan Alvin akan menggunakan cara kekerasan untuk mengincar Peter. Dan Peter tidak memiliki dasar di Jakarta. Jika mereka memang ingin menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan, itu sama sekali bukan lawan mereka. Kini setelah krisis tersebut teratasi sepenuhnya, Alvin tidak akan lagi membantu ayah mertuanya mengincar Peter. Dan ayah mertuanya telah kehilangan dukungan melalui cara-cara kekerasan. Dan lelucon yang baru saja mereka timbulkan telah membantu Peter dengan cepat mendapatkan pijakan di Jakarta Antique Street. Perkembangan masa depan Peter di Jakarta pasti akan lebih lancar. Jadi Tama bertanya kepadanya, apa rencana paman selanjutnya? Peter menjawab, aku tidak ingin terlalu menonjol. Aku hanya ingin membuka toko di jalan antik dan memulainya secara perlahan. Sekarang aku tiba-tiba mendapatkan banyak popularitas. Banyak orang datang kepadaku untuk menilai sesuatu setiap hari, yang bisa dianggap sebagai pedang bermata dua. Aku berencana untuk sedikit memperlambat langkahnya. Mulai sekarang, aku akan membuka pintu lebih lambat dan menutup lebih awal setiap hari. Dan aku akan menerima lebih sedikit pelanggan. Setelah sebulan, popularitasnya akan mereda. Setelah mengatakan itu, Peter menambahkan, saat popularitas perlahan mereda, aku akan berbisnis dengan cara Buddhis. Lagi pula, aku tidak ingin menghasilkan uang, apalagi menjadikan karir aku besar. Laju kehidupan di kota Jakarta relatif lambat. Jika orang bisa melambat, itu akan sangat nyaman. Aku berencana untuk pensiun secara perlahan dan santai di sini. Tama mengangguk dan berkata, keluarga Rothschild relatif dapat dikendalikan. Aku hanya tidak tahu apa Black Mamba masih memperhatikan Sifang Baozuang dan berita paman. Jika Black Mamba bisa dibasmi di masa depan, paman akan benar-benar bebas. Peter tersenyum dan berkata, aku percaya dengan kemampuan Tuan Renza. Ini akan menjadi mungkin dan harinya akan segera tiba. Setelah itu, Peter memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata, ngomong-ngomong, Tuan Renza, kamu belum makan malam? Apa kamu ingin makan makanan lokal di restoran kecil terdekat? Jika kamu tidak keberatan, bisakah kita makan sesuatu bersama di toko? Tama tersenyum dan berkata, oke, istriku sibuk dengan perusahaan akhir-akhir ini. Dan dia bekerja lembur setiap malam. Ayo makan bersamamu. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat seseorang dan berkata kepada Peter, ngomong-ngomong, paman, ada kenalan lamamu di Jakarta. Silakan pesan beberapa hidangan lagi dan aku akan meneleponnya. Pada saat yang sama, Chandra Haris meninggalkan Antique Street dengan putus asa. Menghentikan taksi, dan berkata kepada pengemudi, pergi ke Classic Mansion. Alasan utama Chandra Haris ingin pergi ke Classic Mansion adalah untuk mengundang Presidir Paul ke sana. Makan dan ngobrol sambil makan. Jadi, dia menelepon Johan terlebih dahulu dan berkata dengan penuh perhatian, Tuan Johan, ini aku, Chandra Haris. Johan bertanya dengan suara suam-suam kuku, apa yang Tuan Haris inginkan dari aku? Chandra Haris buru-buru berkata, itu dia, Tuan Johan. Aku ingin kamu memesankan sebuah kotak kecil untuk aku. Aku berencana mengundang presidir kita untuk datang makan malam ini. Johan menolak dengan sopan, maaf, Tuan Haris, ada tamu terhormat di Classic Mansion malam ini.
Tidak punya kesempatan, mari kita bicarakan itu lain kali. Chandra Haris tidak menyangka Johan, yang sebelumnya selalu ceria, sekarang menjadi begitu kasar. Dan dia merasakan perbedaan besar di hatinya. Dia hanya bisa berkata dengan getir, "Baik, Tuan Johan, karena kamu tidak ingin merasa nyaman. Aku akan membicarakannya di lain hari. Terima kasih." Johan bersenandung dan berkata, "Aku akan menutup telepon sekarang jika kamu tidak punya pekerjaan lain. Aku sibuk." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.